Annyeonghaseyo guys, sekarang aku akan nge-review drama Dr. Cha. Sebelum itu jangan lupa ya, follow Twitter, Instagram aku, subscribe, like, and comment juga ya. Jangan lupa dinyalain loncengnya biar update terus tentang drama Koreanya. Sebelum itu ya guys, gue minta maaf lagi karena ini drama tayangnya di stasiun yang inisialnya J itu. Jadi gue tuh gak bisa namanya make foto-foto dari mereka karena kena copyright. Oke, sekarang gue akan ngebahas atau nge-review atau ngomentarin tentang drama ini ya. Sumpah ya guys, akhir-akhir ini tuh JTBC kayak nyari dramanya tuh ratingnya bagus-bagus. Terus ceritanya emang jarang banget diangkat di TV nasional. Dan menurut gue sih mereka gak gagal untuk sekarang ya. Jujur aja nih, waktu pas ngeliat posternya atau pemainnya, gue tuh gak begitu tertarik. Ya namanya kan kita butuhnya yang wajah seger-seger gitu kan ya. Tapi pas lihat spoilernya di TikTok, akhirnya gue nonton drama ngebut. Ternyata banyak banget pelajaran yang diambil dari drama ini. Di awal episode, kalian akan dibuat gemes sama sikap anak, ibu mertua, sama suaminya emang menganggap si Dokter Cha ini ya kayak pelayan di rumah aja gitu. Semua dilayanin, apa yang dibutuhin sama yang ada di rumah itu pasti dia tahu tempatnya dan dia bakalan ngasih itu. Cuma di sini ya menurut gue ada sebuah kesalahan dari seorang Dokter Cha karena dia tuh udah pisah kamar nih sama sang suami gitu. Jadi itu sih harusnya tuh kalau misalnya lo suami istri harusnya tetap bareng sih, even si anak udah dewasa. Mungkin saat itu Dokter Cha mikir ya udahlah ya, gue udah nikah, gue udah punya suami dan gue udah punya anak, gue fokus aja nih ke rumah tangga gue. Tapi ternyata dia selama ini ngerasa kalau dia ya tidak mempergunakan atau mendapatkan suatu hal dari sang suami. Sementara suaminya itu kayak gak mau rela berkorban untuk dia. Padahal dia lagi sakit tapi dia kayak gak mau mikirin gitu kan. Bahkan ibu mertuanya tuh gak rela kalau si anak mendonorkan bagian dari tubuhnya untuk sang istri. Gue suka banget nih sama ketegasan seorang Dokter Cha waktu pas mau ninggalin rumah. Jadi emang ya orang-orang tuh gak akan ngerasa dihargain kalau emang udah masih di deket mereka nih. Tapi ketika Dokter Cha keluar rumah, mereka udah mulai kelimpungan. Ternyata begitu berharganya si Dokter Cha ini. Akhirnya Dokter Cha tuh Ivan udah 45 tahun. Dia tetap punya cita-cita untuk jadi dokter. Dan gue salut banget sama dia. Jadi buat kalian yang masih umur 30-an tapi udah ngerasa kurang gitu ya, kalian bisa nonton si drama ini karena cita-citanya dia emang tinggi banget sih. Waktu Jungsuk atau Dokter Cha pingin jadi dokter tuh banyak banget pasti dong yang nentang, mulai dari ibu mertuanya, apalagi sang suami. Sang suami ini gak mau tuh ketahuan selingkuhannya si Seunggi itu di satu kantor sama dia atau satu rumah sakit sama dia. Nah disitulah mulai terjadi konflik. Pelajaran juga nih ya guys buat para wanita ketika memilih suami itu, kalau suami lo ngedukung pilihan hidup lo, atau entah lo mau jadi IRT, atau lo mau jadi dokter, atau lo mau jadi wanita karir, dia bakalan ngedukung lo. Itu tanda kalau suami lo itu orang baik ya guys. Tapi kalau misalnya dia ngelarang-larang lo, kebanyakan ngatur untuk karir lo atau hidup lo, ya berarti suami lo tidak respect dengan apa yang lo suka. Ada yang gak gue suka dari sikapnya Inho di sini. Jadi suami dokternya ini waktu anak keduanya itu milih jurusan seni, dia tuh marah banget. Sampai akhirnya tuh dia ngancem kalau dia gak akan yang namanya ngebayarin tuh anak sekolah. Nah si Junsuk di sini tuh nggak mau dong anaknya tuh terlantar. Ya udah kalau emang lo nggak bisa ngebayarin, gue juga bisa ngebayarin itu gitu loh. Nah kadang-kadang ada cowok-cowok yang ngerasa ngerendahin wanita, lo nggak bisa tanpa gue. Tapi Junsuk itu kayak ngasih tahu ke anaknya, gue bisa kok dapet uang yang dibutuhin untuk sekolah. Pelajaran di sini ya guys, kalau sebagai cewek ya jangan mau direndahin juga kalau
suaminya udah nginjek-injek kayak Inho ini ya, itu tuh bener gak bagus banget sih ya kalau menurut gue. Terus yang bikin nyebelin lagi drama ini tuh sikap ibu mertuanya Dokter Cha, yaitu ibunya Inho. Di sini dia emang bener-bener kayak ngebabuin si Dokter Cha banget gitu kan. Apa-apa dikomentarin. Tapi setelah dia ngerjain sendiri, dia akhirnya kesel dan kayak ngakuin kalau selama ini pekerjaan rumah tanpa Dokter Cha itu kayaknya sulit banget ya. Oke, ngebahas ibu mertuanya lagi. Di sini tuh si mertuanya ngerasa kalau si Dokter Cha ini bodoh karena dia tuh ganti nama kepemilikan gedung supaya ya pajaknya nggak banyak banget atas nama dia gitu. Jadi dia tuh mindahin nama tanpa diketahuin sama si menantunya ini, dan menantunya tahu waktu dia mau minjem duit buat anaknya sekolah. Karma emang datang pada tepatnya ya. Jadi kan ibunya itu ternyata ditipu nih sama si kakek-kakek yang dia pikir suka sama dia, tapi ternyata itu nipu dan akhirnya dia berusaha untuk ngejual tuh gedung sama si anak mantunya ini. Tapi dokternya pikir itu kan gedung gue dan dia berhak dong, selama ini dia bekerja di rumah gitu ya sebagai RT ya, dia harus mendapatkan suatu hal yang emang pantas untuk dia. Untungnya Dokter Cha itu nggak egois, akhirnya dia tuh ngejual untuk nutupin utang mertuanya. Dan ini ya guys, ternyata kunci dari seorang pria adalah ketika pria itu ngelihat wanita yang dia anggap udah gak menarik lagi, tapi menarik di mata orang lain, akhirnya dia ngerasa timbul rasa cemburu lagi nih. Waktu pas Junsuk di rumah, dia kan kayak gak mau bareng lagi, gak mau tidur bareng lagi karena dia hatinya udah sama Seung-hee kan. Tapi waktu Junsuk dideketin sama Roy Kim, akhirnya dia tuh ngerasa kayak ya gak pingin wanita yang jadi ibu dari anak-anak itu diambil sama orang lain. Nah akhirnya Inho itu kayak pingin balikan lagi, tapi ya namanya cewek ya, kalau udah sakit hati banget ya gak akan balik. Intinya lo tuh jangan pernah deh membuat wanita sakit hati dan akhirnya wanita jadi ya gak respect lagi sama lo. Kalau masalah Seung-hee, menurut gue di awal-awal dia agak nyebelin ya, karena dia tuh nyuruh Junsuk untuk cerai sama sang suami. Tapi akhirnya di akhir-akhir tuh dia ngerasa kok cuma gue aja yang berjuang ya, sementara Inho sibuk untuk balikan sama si istrinya ini. Untungnya di sini sikapnya Seung-hee tuh tidak menghalalkan segala cara, jadi dia tuh mulai sadar kalau without Inho dia tuh bisa bertahan hidup dan akhirnya dia memilih untuk menjauh dari Inho dan bersama dengan sang anak. Jadi kalian bisa nonton di drama ini gimana masalah-masalah yang ada dalam kehidupan Dokter Cha. Dan gue akan bahas nih tentang akhirnya di Dokter Cha ini. Menurut gue akhirnya tuh agak kurang greget ya, karena ya emang juga mereka bahagia tapi tidak ada perjuangan lagi dari Dokter Cha ya. Emang dikit sih episode, cuma 14 episode, nggak sampai 16 episode ya. Di sini akhirnya Inho sadar kalau dia tuh sebenarnya salah karena nggak mau mendonorkan bagian organnya ke sang istri. Akhirnya dia bisa menebus kesalahannya sama si Dokter Cha dan mereka tetap bercerai tapi tetap baik satu sama lain gitu loh. Sementara Dokter Roy Kim yang gue pikir bakalan jadian sama Dokter Cha, ternyata Dokter Cha tidak bisa menerima karena emang umur mereka agak jauh ya, dan juga Dokter Cha kan udah nggak pengen punya anak lagi, dia pengen fokus ke karirnya. Dan di sini Seung-hee tuh kayak dikasih lihat juga kalau dia tuh tanpa laki-laki bisa bertahan hidup. Begitu juga Junsuk ya, di sini dia juga punya kafe sehat serta berhasil jadi dokter. Ini tuh tontonan yang bagus buat orang-orang yang lagi spiritnya kurang atau semangat hidupnya lagi rendah gitu. Kalian bisa nonton drama ini karena kalian bisa lebih semangat lagi untuk hidup ngelihat Dokter Cha yang umur 45 tahun aja mau berjuang untuk menjadi seorang dokter. Oke guys, sekian bahasan gue tentang drama ini. Pokoknya ini drama bagus dan juga enteng sih, nggak
berbelit dan episodenya cuma dikit, jadi kalian gak kerasa nonton drama Korea yang panjang. Oke guys, sekian bahasan gue tentang drama ini. Semoga kalian suka ya. Annyeonghaseyo, kamsahamnida nonton.